Memaknai integritas. Renungan diinspirasi dari kitab Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Integritas berasal dari integrate, bahasa Latin, adalah praktek kejujuran dan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang kuat. Dengan kata lain, ada koherensi antara perilaku dan nilai-nilai yang dianutnya. Lawan integritas adalah kemunafikan atau hipokrit. Situasi kemunafikan sering kita rasakan sampai sekarang. Masih segar dalam ingatan kita, beberapa partai politik ternama tersandung kasus korupsi, padahal berslogan katakan tidak pada korupsi. Tapi faktanya mulai dari Hakim Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, politisi, dan pemimpin spiritual terhormat ikut terjerat kasus korupsi. Bahkan menjelang pemilu nanti, politisi yang menjual janji-janji kosong diperkirakan akan meningkat tajam. Sekalipun demikian, masih banyak tokoh nasional yang integritasnya tidak diragukan lagi. Misalkan Bung Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dia terkenal sebagai orang yang jujur dan memegang prinsip. Salah satu peristiwa ketika ia mengembalikan sisa uang berobat ke luar negeri. Dan hingga akhir hayatnya masih menyimpan potongan iklan sepatu Belly yang tidak terbeli dari uang tabungannya. Padahal kalau mau bisa saja meminta fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Yesus mengecam keras ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berkata-kata hanya sebatas ajaran yang tentunya baik, tetapi tidak mampu melaksanakannya sendiri. Mereka malah sering menyalahgunakan pengetahuan dan kedudukannya untuk menindas sesama dan membangun pencitraan. Yesus mengajarkan apa yang faktual ia jalankan dalam hidupnya, bahkan hingga mati disalib. Inilah makna sebuah integritas. Benarlah, kata orang bijak, bahwa jika ingin memahami seseorang, janganlah terkecoh dengan pandainya bermain kata, tetapi lihatlah apa yang dia lakukan sehari-hari. Hari ini kita memperingati Santa Perpetua dan pelayannya Felicitas yang tewas dipancung setelah gagal diterkam binatang buas karena keteguhannya menolak untuk mengingkari imannya kepada Kristus, sekalipun disiksa dan diolok-olok oleh para serdadu. Sebagai saksi iman kepada Kristus tentunya dituntut integritas atau keselarasan antara ucapan dan perbuatan kita,
seperti yang telah diteladankan Santa Perpetua dan Santa Felicitas, kedua martir dari Kartago, Afrika Utara. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk berani bersikap jujur dalam mengusung kebenaran moral dan etika, serta berinteraksi dengan sesama, terutama mereka yang tertindas dan berkekurangan. Tumbuhkanlah integritas dan cinta kasih sejati yang melandasi pelayanan kami, agar dapat menemukan Tuhan dalam segala, sehingga iman kami terus diperbarui dan disegarkan. Biarlah Engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Amin.